Ya, selamat datang buat Anthony Sinisuka Ginting. Tepuk tangan dulu buat Ginting. Selamat datang juga Coach Irwansyah. Baik teman-teman media, kita akan segera mulai wawancara dengan Anthony Sinisuka Ginting dan Coach Irwansyah sebagai penutup di turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Tapi nanti setelah Coach Irwansyah dan Ginting masih ada satu lagi narasumber di sini, Pak Arman Darmaji, yang akan mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana penyelenggaraan turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Baik Ginting dan Coach Irwansyah, selamat datang di ruangan ini. Mungkin untuk Ginting dulu, gimana nih perasaannya? Belum berhasil meskipun secara permainan kita melihat sudah begitu luar biasa, mampu tampil sebagai runner up di turnamen level 1000 ini. Silakan. Ya, pertama-tama pastinya mengucap syukur bisa misalkan pertandingan selama seminggu ini dengan baik, bisa bermain dengan baik juga, bisa misalkan match selama seminggu ini juga dengan tanpa cedera. Pastinya sangat bersyukur bisa meskipun hanya di runner up, tapi so far saya puas dengan performa saya selama kurang lebih 2 minggu ini dari Singapura sampai di Indonesia. Memang bisa dibilang bisa dibilang minggu-minggu yang berat juga, karena memang 2 minggu back to back turnamen dari hari pertama sampai hari terakhir memang gak gampang, tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu semua, pastinya karena dukungan dari pelatih juga, dari teman-teman semua yang udah datang, bela-bela yang datang dan dukung dan doa buat saya selama di Indonesia Open ini. Ya, terima kasih. Tadi Ginting juga secara khusus ya mendapat dukungan sang mama dan papa datang ke Istora, juga dapat dukungan dari penonton yang begitu luar biasa. Gimana Ting, komentarnya tentang dukungan dari papa mama dan juga dari para penonton di Istora? Ya memang kalau mama papa memang waktu hari pertama memang nanya juga mau nonton atau enggak, karena memang kondisi mama yang memang kurang baik, jadi mungkin nggak semangat ya, tetap semangat. Thank you Ting. Oke, sambil menunggu Ginting, mungkin Coach Irwansyah bisa mengevaluasi bagaimana performa Ginting selama 2 pekan yang sangat memberatkan, sangat melelahkan. Hasilnya di Singapura juara dan kali ini di Jakarta menjadi runner up. Silakan Coach. Ya, terima kasih semuanya yang dukungan semuanya juga udah dari semuanya. Memang dari performanya Ginting sangat hebat, walaupun tadi memang kalah di final, tapi udah diusahakan semuanya. Dan dari 2 minggu ini, sebenarnya bukan 2 minggu aja ya, dari kesananya juga dari kejuaraan Asia, dari kejuaraan semuanya itu memang dia udah buktikan bahwa Anthony Sinisuka Ginting ini pemain yang hebat. Jadi kalau kalah menangnya tadi itu ya udah biasa aja. Jadi kedepannya mudah-mudahan lebih lebih bisa berprestasi lagi aja supaya konsisten. Tapi dari performanya dia selama apalagi minggu ini dengan kondisinya yang sebenarnya sedikit capek juga ya dari Singapura, tapi memang dia udah maksa dan udah ngasih yang terbaik. Jadi ya mungkin next time bisa juaranya. Amin. Tepuk tangan dulu dah buat Anthony Sinisuka Ginting. Thank you. Oke, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Jangan banyak-banyak ya hari ini ya. Cik, selamat malam. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Anthony Sinisuka Ginting yang 2 minggu terakhir ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final di 2 turnamen berturut-turut.
mungkin yang saya tanyakan lebih ke Coach Irwansyah terkait dengan performa dari seorang Axelsen. Kalau kata badminton lovers, Axelsen ini bukan manusia, ini alien, robot, dan segala strategi sudah dilakukan oleh pemain-pemain, bukan hanya pemain dari Indonesia tapi juga pemain dari seluruh dunia untuk bisa mengalahkan Axelsen. Bahkan setelah dia selesai cedera saja bisa langsung juara. Strategi dari coach sendiri untuk menggembleng anak-anaknya agar bisa menemukan performa ataupun cara untuk mengalahkan seorang Axelsen ini seperti apa sih coach? Itu aja. Iya, terima kasih. Sebenarnya kita udah bicarakan mengenai strategi sama Ginting dan sama Jonathan sama pemain-pemain kita yang lainnya. Cuman memang di dalam lapangan tadi tuh setiap main itu kadang-kadang dari fokusnya itu sedikit goyang karena satu angin ya di lapangan. Bukan satu alasan, sama-sama juga main ada angin, Victor juga. Cuman kadang-kadang dari yang strategi yang kita udah buat dari pegang, maksudnya dari depannya itu supaya nggak banyak ngangkat juga, tapi memang akhirnya Ginting melakukan itu juga. Jadi memang kebaca sama Victor. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya Victor pemain yang hebat, tapi pemain kita juga seperti Ginting dan yang lain-lainnya juga pemain yang hebat juga. Jadi pasti satu hari bisa ngelewatin. Itu aja sih. Ya, terima kasih coach, mantap gitu. Mana ada lagi? Oke, Wina di belakang saya. Iya. Assalamualaikum. Saya Wina dari Bigan mau tanya, ini kan setelah masuk dari perebutan poin Olimpiade, coach kemarin bilang harus mengatur pertandingan lagi untuk mengatur stamina sendiri agar tidak habis gitu. Kira-kira setelah ini pengaturannya seperti apa coach? Apakah akan fokus ke level 750 dan 1000 saja atau 500 atau seperti apa gitu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kita lihat dari kebutuhannya juga sih ya. Memang kalau udah kita paksakan terlalu banyak juga kejuaraan, bukan nanti hasilnya bagus, cuman hanya main aja. Jadi makanya kita ngatur strategi untuk kejuaraannya juga memang benar-benar kita udah pikirkan. Jadi makanya satu pemain juga butuh latihan, bukan kejuaraan kebanyakan ya. Tapi memang sekarang ini kan buat Olimpiade, jadi memang butuh poin. Tapi butuh poin itu buat Olimpiade bukan semuanya kita harus ikutin. Jadi makanya tergantung kebutuhannya nanti kita hitung-hitungannya juga. Ada plannya nggak coach? Maksudnya berapa minimal gitu atau maksimalnya? Yang saya bilang tadi, kalau misalnya pun kita bilang berapa, tapi misalnya rankingnya kurang, nah itu kan di situ kita bisa ini kan, kita bisa atur lagi untuk mainnya lebih. Makanya seperti setelah Indonesia Open, Ginting dan kawan-kawan kan kita persiapkan buat Korea dan yang lain-lainnya. Jadi makanya dari latihannya ini memang benar-benar kita buat semaksimal mungkin. Jadi mereka udah siap kapan mau diturunkan, itu udah fisiknya lah ya terutama juga. Jadi nggak kalah gitu. Jadi tetap fit terus dan dari fokusnya juga. Makanya nanti kita atur lagi lebih ke strategi untuk berapa kejuaraannya lagi. Berarti nggak ada patokan ideal ya coach? Iya, kalau kita bilang patokan ideal susah karena kita mau ngejar ranking, mau buat Olimpiade kan. Nah, makanya kalau udah cukup nanti ya udah, yang lainnya juga mungkin nggak perlu main gitu loh. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Ya, belakang tuh. Mungkin pakai mic-nya, maaf. Ya, soal Olimpiade tadi kita berharap tentu mungkin Ginting lolos juga salah satu yang lolos ke sana, tetapi melihat penampilan Axelsen yang bisa jadi mungkin salah satu lawan yang paling tangguh. Tadi Coach juga menyebutkan bahwa ada strategi yang disiapkan selain tadi harus megang bagian depannya. Permainan seperti apa sih yang seharusnya diterapkan begitu ketika menghadapi Axelsen?
dari kedua mungkin mengapa Ginting belum bisa melakukan itu setelah terakhir kali menang lawan Axelsen di Indonesia Master 2020. Itu, terima kasih. Ya, kalau saya jelaskan secara detail, kalau menurut saya nggak perlu ya, karena memang ini strategi kita gitu. Kan masyarakat semuanya juga kan kepingin yang dibilang menang. Jadi tunggu aja. Insya Allah saya yakin Ginting dan kawan-kawan bisa menang dari Victor. Itu Amin. aja sih. Ya. Oke, satu lagi terakhir, depan boleh. Mic-nya Cak. Ya, cek. Cek, ya, sebelumnya selamat buat Ginting udah bisa masuk final dan jadi runner up. Pertanyaan untuk Coach Irwan. Coach, ini kan tunggal putra kemarin di Singapura Ginting juara, kemudian di Indonesia Open juga berhasil masuk final gitu ya. Pengen tahu aja sih Coach, kunci selain non teknisnya dari Coach Irwan sendiri terhadap atlet tunggal putra itu seperti apa sih sampai itu bisa jadi stimulus kemudian teman-teman atlet jadi bisa ke level yang lebih tinggi gitu, ke partai final gitu. Apa Coach kira-kira? Maksudnya tuh Apa yang pembicaraan apa misal ada non teknisnya gitu Coach, kayak misal semangat dari Coach itu seperti apa untuk membangkitkan gairah teman-teman sampai kemudian berhasil mereka bisa sampai ke final gitu. ya, pokoknya kita sebagai pelatih ini kan bukan pelatih aja ya, kita juga mendukung mereka dari luar dalam. Jadi nggak hanya di badmintonnya aja, juga kita juga dekat satu sama lain. Saya sebagai pelatih dan mereka sebagai pemain. Jadi memang mensupportnya ini emang benar-benar 100% ke anak didik kita juga sih. Jadi ya kalau hasilnya kalau dibilang orang bagus ya alhamdulillah. Jadi yang penting saya kerja dan ada tim saya juga, sekarang ada pelatih asisten saya Hari Hartono dan ada pelatih fisik juga Jailani namanya. Jadi kita semua satu tim ini memang mendukung penuh, kerja keras penuh buat atlet-atlet kita ini. Itu aja sih. Oke, Angga, terakhir nggak? Sorry Cak. Terakhir ya. Saya untuk Ginting mungkin sebagai penggemar Ginting saya mau nanya. Ginting ini kan kekalahan 10 secara beruntun nih Ginting dari Axelsen ya. Tadi Coach Irwansyah sudah bilang bahwa sebenarnya segala macam evaluasi terkait permainan teknis sudah dilakukan gitu. Tapi kalau menurut Ginting sendiri dari ini kekalahan ke-10 gitu, sebenarnya apa sih strategi yang sebenarnya sudah direncanakan tapi nggak jalan, dan kelebihan Axelsen itu kok bisa meng-counter semua strategi dan rencana yang dilakukan sampai akhirnya Ginting masih belum berhasil meraih kemenangan lawan dia gitu. Sebenarnya apa sih sesuatu itu yang selalu bikin Ginting belum berhasil ngalahin dia dari 10 pertemuan terakhir ini Ginting? Makasih. Ya mungkin memang Axelsen unggul di dalam ini ya, tinggi badannya mungkin dan jangkauannya. Jadi memang dari segi strategi permainan semua segala macam memang harus pas banget dan harus sabar banget. Dan ya menurut saya sih ya it's okay juga sih. Maksudnya yang mengalami kendala seperti itu kayaknya bukan cuma saya juga. Mungkin hampir semua pemain bulu tangkis yang main sama dia juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Jadi pastinya nanti juga kita cari terus celahnya di mana. Tapi memang fokusnya memang nggak mau terlalu fokus kayak terlalu ke Axelsen terus juga, karena maksudnya yang lain juga jadi harus lebih waspada juga gitu ya. Maksudnya musuh juga bukan cuma Axelsen doang. Tapi memang dalam konteks ini memang belum pernah menang mungkin selama 10 tadi. Tapi pastinya ya itu tadi dia mungkin udah lebih aware sama kelemahan dia, karena postur tinggi mungkin kelemahannya. Karena beda juga kalau kita bisa lihat flashback lagi nonton sebelum waktu 2020 sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi sampai sekarang dari semua pergerakan semua segala macam memang nggak sama, dan ya pasti saya juga terus belajar juga, dan ya semoga
kedepannya bisa tembus ya itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Ginting.